Apa kabar? Salam sehat, salam semangat. Busil berharap kalian walaupun belajar dari rumah, tetap semangat dan memberikan prestasi yang terbaik. Pada pertemuan kali ini, Busil akan mengajak kalian belajar bersama mengenai pewarisan keturunan. Apa itu pewarisan keturunan? Apa dampaknya bagi kita? Kenapa wajah kita memiliki kemiripan dengan orang tua kita? Apakah itu berhubungan dengan DNA? Berhubungan dengan kromosom? Atau terjadi persilangan? Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan membahas pada materi kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai pewarisan sifat keturunan. Pada materi kali ini, kita akan mencermati secara lebih detail kenapa wajah kita memiliki kesamaan dengan wajah orang tua kita. Pembahasan selanjutnya, kita bisa melihat gambar dari keluarga. Di sini kalian bisa melihat ada perbedaan antara ayah dan ibunya. Untuk ayahnya cenderung berkulit gelap atau berasal dari ras Negro, sedangkan ibunya dari keturunan bule, rambutnya pirang. Dari keluarga ini kalian bisa melihat keturunan yang dihasilkan memiliki variasi yang berbeda. Ada anak yang terlahir dengan kulit berwarna gelap, namun memiliki rambut lurus kecoklatan. Namun ada juga anak yang memiliki rambut pirang, namun berkulit putih, mirip dengan ibunya, namun warna rambutnya berbeda dengan warna rambut ibunya. Ada juga yang memiliki ciri mirip dengan ibunya, berambut pirang, lurus, dan kulitnya putih bersih. Dari sifat-sifat yang tampak pada setiap anggota keluarga tersebut, kita bisa melihat ada faktor yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kita menyebutnya sebagai genetika. Ada ciri-ciri lain yang bisa kalian temukan pada 4 gambar berikut. Pada gambar yang atas atau gambar pertama, di sini terlihat seorang perempuan yang memiliki kulit sawo matang dan berambut keriting. Pada gambar kedua, berkulit putih dan berhidung mancung. Pada gambar yang ketiga di sini itu berkulit putih namun berambut lurus. Sedangkan gambar yang keempat di sini itu berhidung pesek. Proses pewarisan sifat makhluk hidup itu sangat dipengaruhi dengan adanya DNA. Nah, DNA ini tersusun dari sel-sel yang terdiri dari inti sel dengan kandungan protein yang sangat tinggi. Di dalam DNA itu terdapat gen dan di sini mewariskan sifat pada keturunan berikutnya. Materi genetik itu tersusun atas gen, asam nukleat yaitu DNA dan RNA, serta adanya kromosom. Ada beberapa bagian dari kromosom. Gambar di sebelah kiri kalian bisa melihat di situ ada matrik pada kromosom, kemudian ada kromiol, ada bagian yang disebut dengan lokus, ada sentromer. Di sini sentromer atau nama lainnya kinetokor. Kemudian ada benang kromonema. Ada satelit di bagian atas ini dan keseluruhan bagian sebelah kanan disebut sebagai lengan kromosom. Pada gambar yang kedua, di sini ada ukuran panjang dari kromosom yaitu 0,2 sampai 20 mikrometer.
Bagian yang pertama di sini itu disebut dengan kromatid. Bagian kedua di sebelah sini dekat dengan pusatnya disebut dengan sentromer. Bagian yang ketiga itu merupakan lengan pendek dan yang bagian atas disebut dengan lengan panjang. Ada beberapa tipe kromosom. Yang pertama disebut dengan telosentrik, sentromer ada di atas. Kedua, akrosentrik, sentromer terletak di bagian tengah namun ada di agak ujung atas. Tipe yang ketiga ada submetasentrik. Nah, ini bentuknya sedikit berbeda, sentromernya ada di tengah seperti ini, namun tidak terlalu di tengah sekali. Sedangkan pada metasentrik, sentromernya tepat ada di tengah. Pada manusia terdiri dari 23 pasang, tersusun atas kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Pada kromosom sel kelamin ada dua. Yang pertama, sel kelamin pria atau laki-laki, simbolnya XY, dan sel kelamin perempuan, simbolnya XX. Pada hukum pewarisan sifat secara genetika merupakan ilmu yang secara khusus mempelajari tentang pewarisan sifat keturunan. Ilmu ini pada awalnya dicetuskan oleh bapak genetika yaitu Gregor J. Mendel. Beliau dilahirkan pada tahun 1822 dan meninggal pada tahun 1844. Mendel menggunakan tanaman kacang kapri atau kacang ercis memiliki nama latin Pisum sativum, memiliki beberapa pertimbangan karena tanaman kacang ercis atau tanaman kacang kapri itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Dua, memiliki pasangan sifat yang kontras atau berkebalikan sehingga sangat mudah sekali untuk melakukan pengamatan. Tiga, mudah dilakukan penyerbukan silang. Empat, mempunyai daur hidup yang relatif pendek. Lima, menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Ada beberapa sifat yang dibandingkan oleh Mendel. Sifat yang pertama berdasarkan panjang batang, yaitu tinggi pendek. Dua, letak bunga, yaitu ketiak batang dan ujung batang. Tiga, bentuk polong, yaitu halus dan keriput. Adalah warna polong, hijau, dan kuning. Sifat kelima adalah warna bunga. Di sini warna bunganya adalah kebiru, biru agak ungu, dan putih. Kemudian sifat bentuk bijinya. Ada bentuk biji yang halus dan bentuk biji yang keriput. Sedangkan sifat yang terakhir adalah warna bijinya, yaitu kuning dan hijau. Berdasarkan sifat yang dibandingkan oleh Mendel, Mendel berhasil merumuskan hukum pertama Mendel mengenai hukum pemisahan atau segregation yang membahas mengenai hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan gamet sel kelamin pada kedua gen induk atau parent yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga setiap gamet menerima satu gen dari induknya. Hukum Mendel yang kedua disebut dengan hukum asortasi bebas, merupakan hukum kedua yang dihasilkan oleh Mendel. Menjabarkan bahwa bila dua individu
mempunyai 2 pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling memengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa gen yang menentukan, misalkan tinggi tanaman dengan warna bunga suatu tanaman, tidak saling memengaruhi. Dari gambar berikut kalian bisa melihat parental atau induk akan menghasilkan beberapa jenis keturunan. Di sini ada induk WW disilangkan dengan induk RR akan menghasilkan 4 jenis variasi WR, 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 dan WR. Sehingga kalian bisa melihat di sini proses pewarisan sifat dari masing-masing keturunan. Selanjutnya, silakan kalian mencermati langkah-langkah dan petunjuk yang ada pada Google Classroom. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap berprestasi yang terbaik. Salam sehat, salam semangat, Tuhan memberkati.